Pemirsa, ini kembali kita lihat apa sih sebenarnya yang dicuitkan oleh Ferdinand Huta Heian itu kemudian yang mengantarnya untuk bisa mendapatkan status tersangka bahkan juga ditahan. Kita bisa lihat di layar kaca kami sudah tayangkan timeline-nya perjalanan kasus ini dari hari ke hari. Semenjak pertama kali Ferdinand Huta Heian kemudian mencuitkan itu atau mengunggah kalimat-kalimat itu yang kemudian memancing kontroversi, meresahkan masyarakat dan juga dinilai memuat sara. Itu dia pada tanggal 4 Januari. Walaupun memang kemudian sudah dihapus. Kita lihat bagaimana perjalanan kasusnya, timeline-nya. Kemudian ini hashtag tangkap Ferdinand menggema di media sosial, ditemukan dari masyarakat. Masyarakat ingin sekali bahwa kasus ini kemudian mendapatkan penegakan hukum yang pasti. Dilaporkan ke Barreskrim Polri 5 sampai 6 Januari. Salah satu yang melaporkan adalah yang sudah sempat tadi berbincang-bincang dengan kita juga, Pak Hari. Kemudian ini dia mengaku Muslim sejak tahun 2017. Nanti kita mungkin juga bisa dapatkan keterangan ini dari pihak pengacara. Betulkah pengakuannya? Pengakuan mengenai mengaku Muslim. Kemudian pengakuan juga mengenai bahwa itu atau cuitan itu, kalimat yang diunggah itu sebenarnya hanyalah bentuk dialog terhadap diri sendiri. Betulkah hal itu? Nah, kini kemudian juga kita lihat 10 Januari dijerat pasal ujaran kebencian. Nanti mungkin Pak Fikar bisa menjelaskan bagaimana hubungannya pengakuan-pengakuan ini, tapi juga kita akan melihat pernyataan dari Ferdinand Huta Heian mengenai kondisi kesehatannya. Saya membawa salah satunya bukti riwayat kesehatan saya, yang memang inilah penyebabnya. Ya, bahwa yang saya sampaikan dari kemarin saya itu menderita sebuah penyakit sehingga timbullah percakapan antara pikiran dengan hati. Jadi saya membawa riwayat kesehatan saya yang memang mengkhawatirkan sebetulnya, mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, itulah cerita yang kemudian diakui oleh Ferdinand Huta Heian, diungkapkan dan menjadi salah satu alasannya sehingga mencuitkan kalimat itu, mengunggah kalimat itu. Mendapatkan penyakit yang cukup berat, kemudian terjadilah dialog pada saat ia merasa terpojok, merasa mungkin dalam kondisi yang tersudut, dalam kondisi yang begitu rendah, kemudian mengadakan dialog antara dirinya sendiri. Dan salah satu dialognya kemudian diunggah lewat akun media sosialnya ataupun Twitternya. Betulkah hal ini, Pak Zakir Rashidin? Mungkin bisa menjelaskan hal ini. Apa yang diposting tersebut memang pada saat pemeriksaan sudah dijelaskan apa maksud dan tujuannya. Yang mungkin barangkali dalam kesempatan ini saya tidak bisa menjelaskan ya, karena hal tersebut sudah masuk dalam ranah materi penyidikan. Jadi saya tidak ingin menyampaikan apa maksud dan tujuan daripada klien kami, Saudara Ferdinand, menulis itu. Tetapi yang kita ketahui, karena klien kami sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka tentu penyidik punya pertimbangan ya untuk kemudian menetapkan klien kami sebagai tersangka. Dan mungkin barangkali pertimbangan itu juga ditemukan dalam proses pemeriksaan klien kami pada saat itu. Baik, kita langsung saja mendengarkan Pak Fikar bagaimana pandangannya mengenai hal ini. Ada beberapa poin yang mungkin saya akan tanyakan kepada Pak Fikar, tapi mungkin kita mulai dulu terhadap respon polisi yang begitu cepat. Iya, saya kira betul kalau dikatakan bahwa respon polisi begitu cepat gitu ya. Daripada umpamanya ada kasus-kasus yang lain yang serupa. Ini hal yang tidak biasa, Pak? Jadi, atau bagaimana? Ya, ada sesuatu yang lain gitu. Nah, mungkin karena begini, pertimbangannya mungkin ya, ini analisis saya nih, Bung PFH ini ya lebih terkenal dari orang-orang yang lain gitu ya, lebih sering dikutip omongannya oleh umpamanya media gitu ya, entah itu karena menarik perhatian atau karena hal yang lain gitu. Nah, saya kira itu faktor itu yang kemudian menjadi perhatian polisi juga gitu. Ini kalau tidak cepat ditangani akan meluas gitu. Nah, saya kira itu pertimbangannya. Kalau saya nggak tahu apakah polisi punya pertimbangan lain, tetapi analisis saya ke sana gitu. Baik.
Kemudian juga ada lagi mengenai masalah pengakuan Ferdinand Huta Heian yang mengaku bahwa kondisi kesehatannya tidak baik, bahkan sudah memberikan atau membawa tadi data-data rekap dari medisnya. Kemudian dalam kondisi itulah, dalam kondisi mungkin sedang berjuang melawan penyakitnya, kemudian ia mencuitkan hal tersebut karena ada dialog dalam dirinya mengenai hal itu sehingga terlahir cuitan yang kita baca sama-sama. Ada tidak ini pengaruhnya terhadap proses hukumnya nanti atau mempengaruhi proses hukum? Ya. Biasanya begini, analisis terhadap suasana kejiwaan seseorang itu harus seorang ahli yang menyatakan gitu. Ya artinya bukan pribadinya sendiri gitu. Kalau pribadi ya boleh saja bicara, nggak ada masalah gitu ya. Artinya boleh menjelaskan seperti itu. Karena keadaan saya begini maka saya ngomong begini gitu ya. Boleh saja, tidak ada larangan gitu ya. Tetapi yang paling objektif adalah itu dikemukakan oleh seorang ahli. Gitu ya, setelah melihat kasusnya, kemudian faktanya seperti apa, kemudian diberikan opini oleh seorang ahlinya seperti itu ya. Bahwa pelakunya atau orang yang kemudian disangka pelaku itu mengemukakan sendiri ya nggak ada juga, bukan hal yang dilarang gitu ya. Apakah itu bagian dari pembelaan diri atau memang itu mengemukakan data yang sebenarnya, nah itu nanti kalau dikaitkan dengan penegakan hukum dengan polisi umpamanya ya itu kewenangannya penyidik untuk menilai itu gitu. Apakah kondisi itu akan dipertimbangkan umpamanya dalam memutuskan meneruskan atau tidak meneruskan perkara ini ke pengadilan. Baik. Tapi mungkin Pak Zakir tahu Pak, dari pengakuan dari Ferdinand Huta Heian ini, sebenarnya seberapa parah sakit yang diderita kemudian sehingga mengadakan dialog tersebut dengan dirinya sendiri dan ini yang dijadikan alasan? Ya, kalau soal adanya penyakit itu kan sebenarnya saya tidak begitu tahu ya. Hanya saja memang kemarin ada rekam medis yang sempat dibawa. Tapi persisnya sakit apa, kemudian sejak kapan diderita atau segala macamnya itu, saya tidak sampai ke situ kemarin menanyakan. Karena memang saya fokusnya itu ke pokok permasalahan yang dipermasalahkan itu. Jadi terkait postingan aja yang saya coba tanyakan dan kemudian saya dampingi pada saat pemeriksaan itu. Baik, ada pengakuan berikutnya juga, nanti mungkin bisa diberikan informasi juga oleh Pak Zakir selaku pengacara, tapi Pak Fikar, ini salah satu pengakuannya adalah mengaku sudah masuk Islam, mengaku sebagai mu'alaf. Apakah pengakuan ini juga berpengaruh terhadap proses hukum ini? Gini, pola relasi orang dengan Tuhannya, kalau menurut saya itu wilayah pribadi. Gitu. Ya, wilayah yang seharusnya orang juga nggak boleh tahu. Mungkin orang akan tahu dari nama kita, dari nama pun sekarang sudah sulit membedakan si A beragama apa, si B beragama apa gitu kan ya. Tapi kalau saya sampai hari ini masih berpendapat bahwa beragama itu adalah persoalan privat, persoalan pribadi gitu ya. Artinya yang karena itu keyakinan kan, keyakinan kita pada satu kepercayaan tertentu kan begitu. Nah jadi itu haknya gitu. Nah karena itu menurut saya juga tidak bisa dikait-kaitkan dengan perilaku atau tingkah laku kita. Gitu. Ya kalau menurut saya nggak sampai ke sana. Nah bahwa agama memberikan berfungsi sebagai rem umpamanya terhadap perilaku kita yang tidak baik dan sebagainya, itu oke, itu memang itu fungsinya agama gitu. Tetapi apakah kemudian karena beragama tertentu kemudian dikaitkan dengan perilaku tertentu, ya saya kira juga agak sulit gitu ya. Kalau perilakunya memang perbuatannya bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana, ya itu kan ada ranahnya sendiri. Gitu. Ada ranahnya sendiri. Dia boleh saja bahwa itu bagian dari ekspresi umpamanya sebagai seorang yang beragama, ya boleh saja mengungkapkan itu gitu. Baik, ya. Nah mungkin ini terakhir juga sebelum menyudahi perbincangan kita mengenai hal ini, Pak Zakir, betulkah memang pengakuan dari Ferdinand Huta Heian ini yang mengaku mu'alaf, Pak? Iya, sebenarnya kan pengakuan mu'alaf itu kan sudah disampaikan langsung ya oleh Pak Ferdinand ya di banyak kesempatan. Betul. Bahwa memang yang bersangkutan itu sudah mu'alaf sejak 2017. Iya. Tapi kan konten permasalahannya kan bukan itu sebenarnya, tapi lebih kepada postingannya, sehingga kalau kita melihat
penetapan tersangka ini juga kan berkaitan dengan pasal yang tidak ada kaitannya dengan penodaan agama. Jadi memang Betul. lebih ke ujaran kebencian sama pasal 14 ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Iya. Begitu, Iya. Mbak. Baik, kami Putri. hanya ingin memastikan Pak, karena kemudian isu ini diangkat, masyarakat juga berdebat mengenai isu ini, dan juga satu hal yang dipertanyakan oleh masyarakat, kenapa pada saat ada kasus ini kemudian Pak Ferdinand Huta Heian ini kemudian memberikan pengakuan tersebut Pak, mengungkapkan hal ini, mengungkapkan bahwa ia menjadi mu'alaf. Iya, kalau soal mu'alafnya itu kan lebih kepada pribadinya ya. Jadi saya tidak ingin masuk ke situ karena permasalahan ini memang sangat sensitif. Jadi saya juga agak hati-hati untuk bicara terlalu jauh soal itu ya. Jadi prinsipnya kami lebih kepada proses pembelaan ke depannya, Mbak. Jadi kita akan siapkan upaya-upaya hukum yang memang menunjang hak-hak dia sebagai tersangka. Itu Baik, aja, Mbak. baik. Pak Fikar, mungkin terakhir mungkin singkat, bagaimana menilai upaya untuk bisa melakukan penangguhan penahanan dengan tadi alasannya adalah sebagai tulang punggung keluarga? Ya, itu alasan yang memang bisa kan gini, biasanya alasan terbagi dua, alasan yuridis dan alasan sosiologis gitu. Tetapi lebih banyak orang menggunakan alasan sosiologis, termasuk itu tadi tulang punggung keluarga, pencari nafkah satu-satunya dan sebagainya, gitu ya. Itu kan artinya harus ada pertimbangan sosiologisnya gitu, ya. Sedangkan alasan yuridisnya di satu sisi ada kewenangan penyidik, ya. Menahan gitu karena ancaman hukumannya, karena pasal yang digunakan dan sebagainya, itu kewenangan penyidik. Jadi menurut saya secara yuridis ya dua-duanya yang tersangka boleh punya hak untuk mengajukan penangguhan gitu ya secara hukum. Penyidik juga punya kewenangan untuk menahan gitu ya. Nah, apakah penggunaan kewenangan menahan itu kalau sudah sesuai pasti sesuai karena memang mereka berwenang gitu ya, polisi berwenang gitu ya. Tapi umpamanya apakah kewenangan itu sudah tepat digunakan? Kan sebenarnya hukum juga memberikan sarana, umpamanya dengan menguji melalui pra-peradilan gitu. Iya kan, menguji apakah penggunaan kewenangan itu sudah tepat atau tidak begitu ya. Maksud saya ada mekanismenya. Gitu. Jadi para pihak tinggal menggunakan mekanisme yang disediakan oleh hukum saja sebenarnya. Bisa seperti itu. Baik, Pak Fikar, terima kasih sudah hadir Pak, sudah memberikan pandangan hukum mengenai hal ini. Pak Zakir Rashidin juga terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan keterangan informasi kepada kami. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Rashidin.